Halo teman-teman Fitness Mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pendi. Nah, jadi di video kali ini saya share menu sarapan aku pada saat aku cutting. Nah, sekarang aku cutting udah jalan sekitar 3 minggu. Sekarang sudah hamin 2 bulan ya sebelum aku mengikuti kompetisi nanti. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang belum paham untuk menu diet ataupun menu cutting, nah di sini aku sudah sediakan menu sarapan aku setiap harinya. Ini teman-teman, di sini aku pakai nasi merah karbonya, dan untuk proteinnya di sini aku cuma pakai putih telur. Di sini ada 6 biji putih telur, dan aku nggak makan kuningnya sama sekali. Jadi aku cuma makan putihnya. Nah, jadi di sini di putih telur ini 6 biji yang ukuran jumbo. Kalau ukuran jumbo satu telur itu teman-teman sekitar 6 gram protein setiap satu buah telur. Jadi ini 6 biji telur dikali 6, 6 kali 6 jadi 36. Jadi kita hitung bersihnya ini sekitar 30 sampai 35 gram protein. Nah, di sini karbohidratnya aku pakai nasi merah. Kenapa aku pilih nasi merah? Karena nasi merah ini kandungan glukosa atau gulanya ini rendah. Karena di nasi putih, kalau aku pilih nasi putih, bukan nasi putih itu berarti tidak baik ya teman-teman untuk kita diet. Nah, jadi aku lebih pilihnya nasi merah karena untuk seratnya itu lebih tinggi dibandingkan nasi putih ya teman-teman. Dan untuk kalorinya itu yang paling penting yang kita harus perhatikan untuk pada saat kita diet ataupun saat kita cutting itu adalah kita pilih karbo yang rendah kalori. Nah, jadi aku pilih kalorinya nasi merah dan juga rendah kalori dan juga tinggi serat ya teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui. Nah, jadi nasi merah ini termasuk karbohidrat yang seratnya tinggi. Nah, jadi di sini aku pakai timun. Terus di sini ada kacang. Ini kacang buncis. Di sini ada wortel dan di sini ada brokoli. Jadi brokoli ini juga merupakan sayuran favorit aku. Dan brokoli ini juga tinggi banget proteinnya ya teman-teman. Nah, jadi kita harus serba kompleks untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Sayur, protein, karbohidrat. Nah, jadi kalaupun dari real food ini kita kurang, jadi kita bisa tambahkan lagi dari suplemen ataupun whey protein seperti isolate yang rendah lemak. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa whey protein ataupun suplemen itu bukanlah kebutuhan pokok ataupun kebutuhan dasar kita teman-teman. Itu hanya tambahan protein saja. Kalaupun dari real food kita, dari pola makan kita kurang, barulah kita tambahkan dengan whey protein. Kalau aku sih untuk cutting aku pilih whey protein yang isolate teman-teman, yang rendah lemak dan rendah kalori. Nah, jadi untuk dari real food sendiri yang perlu teman-teman ketahui juga, kita harus hindari ya, kalau aku sendiri pribadi kita harus hindari yang namanya tinggi gula, yang asin, terus yang berlemak ataupun yang berminyak. Kalau bisa itu aku tiadakan ya teman-teman. Nah, jadi kalaupun teman-teman nggak terbiasa makan kayak gini, nah kalian bisa tambahkan untuk rasanya, bisa tambahkan ladaku, tambahkan merica, ataupun ditambahkan dengan kecap ataupun sedikit sambal ya teman-teman. Kalau aku sih udah terbiasa makannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan pada saat cutting itu teman-teman, kalau aku pribadi, kita harus perhatikan dari pola makan kita. Yang pastinya kita harus pilih makanan yang tinggi serat, tinggi protein, dan rendah lemak serta rendah kalori teman-teman. Dan juga intensitas latihan kita, kalau aku latihannya aku pilih pakai latihan metode latihan superset. Dan istirahat kita juga harus kita perhatikan, kita jangan begadang. Pola istirahat kita harus cukup minimal 7-8 jam dalam satu hari teman-teman. Oke, kita makan dulu ya teman-teman, sarapan. Nah, timun ini juga salah satu makanan yang bagus untuk pengering otot teman-teman, karena dia mampu untuk membuat
kadar air di dalam tubuh kita itu berkurang. Jadi menu sarapan aku ini pagi jam 8. Nanti 2 jam kemudian ataupun 3 jam kemudian aku makan lagi. Kalau untuk siangnya aku masih makan ubi untuk karbonya biasanya, sama dada ayam. Dada ayam kukus ataupun direbus teman-teman. Jadi kalau bisa menu makanan kita, kalau kita bosan kita ganti teman-teman. Bisa kita ganti dengan ikan bakar, dada ayam, putih telur. Jadi semuanya harus kita kombinasikan, kita variasikan supaya nutrisi dalam tubuh kita itu bisa terpenuhi secara lengkap. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Kalau nggak suka, nggak subscribe, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini videonya. Saya Pendi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.